Selamat pagi dokter, sebelumnya perkenalkan saya Igusti Ayu Agun Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072 dari perwakilan SGD B10. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGD B10 izin untuk mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul trichiasis. Berikut merupakan anggota dari SGD B10. Perkenalkan, nama saya Imadi Hara Pratimya Sumedang dengan 3 digit NIM terakhir 201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi trichiasis adalah kelainan yang terdapat pada tepi kelopak mata yang dimana bulu mata tersebut mengarah ke dalam bola mata yang dimana menyebabkan iritasi pada mata. Untuk trichiasis ini sendiri terjadi pada semua usia, namun umumnya terjadi pada orang dewasa, dan pasien biasa datang dengan rasa yang sakit dan sensasi benda asing, dan juga terdapat kemerahan dan juga berair pada mata yang terinfeksi. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menyebabkan morbiditas okular termasuk abrasi kornea, jaringan parut, dan juga keratititis yang mengancam penglihatan dari pasien. Untuk kasusnya sendiri, secara global pada tahun 2016 diperkirakan mencapai sekitar 2,8 juta orang dengan rentang perkiraan 1,1 hingga 5,2 juta kasus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk rumusan masalah, yang pertama, apa itu trichiasis dan bagaimana epidemiologi dan juga penyebarannya di dunia, dan apa penyebab utama dari terjadinya trichiasis. Lalu yang kedua, ada bagaimana proses patofisiologi terjadinya perubahan arah pertumbuhan bulu mata pada trichiasis. Lalu yang ketiga, apa saja gejala, tanda klinis, komplikasi, serta diagnosis dan diagnosis banding dari trichiasis. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana terapi dan juga penata laksanaan yang tepat untuk penderita trichiasis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan. Yang pertama adalah menjelaskan definisi anatomi dasar dari kelopak mata dan juga bulu mata serta epidemiologi dari trichiasis. Yang kedua, menjelaskan penyebab utama atau etiologi dari terjadinya trichiasis. Lalu yang ketiga, memahami patofisiologi perubahan arah pertumbuhan bulu mata dan juga dampak dari gesekan pada kornea dan juga konjungtiva. Lalu mengidentifikasikan gejala klinis, tanda-tanda, komplikasi, dan juga diagnosis banding dari trichiasis. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan tata laksana dan juga terapi yang tepat untuk penanganan trichiasis. Lalu untuk manfaat penulisan, yang pertama adalah hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai trichiasis kepada mahasiswa, praktisi medis, dan juga masyarakat umum. Yang kedua adalah hasil penulisan ini dapat menjadi referensi untuk penelitian atau penulisan karya tulis selanjutnya yang berkaitan dengan penyakit mata khususnya trichiasis, dan tulisan ini diharapkan dapat mendukung upaya edukasi dan juga pencegahan kebutaan akibat komplikasi trichiasis melalui pemahaman dan penata laksanakan yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Joko Benetton Parmen Lubis dengan 3 digit yang terakhir 176. Saya akan melanjutkan ke bab 2, yaitu tujuan pustaka, dan bab 1 yang akan membahas anatomi dari kelopak mata. Kelopak mata atau palpebra adalah struktur pelindung bola mata yang terdiri dari 5 lapisan utama, yaitu kulit, otot orbicularis oculi, tarsus, levator apparatus, dan konjungtiva. Dari palpebra ini juga memiliki gerakan menutup yang dilakukan oleh orbicularis oculi yang dipersarafi oleh saraf facialis atau CN7. Sedangkan pembukaan kelopak mata atas dikendalikan oleh levator palpebra superioris, yaitu dari CN3, dan otot Muller atau otot simpatis. Dan gangguan pada sistem ini bisa menyebabkan ptosis atau jatuhnya kelopak mata atas. Di tepi kelopak mata itu tumbuh bulu mata dan terdapat kelenjar Zeiss, kelenjar Moll, dan kelenjar meibomian yang menjaga kelembapan dan kestabilan film air mata. Kelopak mata juga dipersarafi oleh cabang CN5 untuk sensorik dan CN7 serta saraf simpatis untuk motorik, dengan suplai darah dari arteri palpebralis dan drainase ke kelenjar limfa. Dan seluruh komponen ini bekerja secara sinergis untuk memproteksi dan menjaga fungsi permukaan mata. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Gede Widiata Pramana. Di sini akan mempresentasikan terkait dengan definisi dan juga epidemiologi dari trichiasis. Nah, jadi trichiasis itu dapat didefinisikan sebagai suatu abnormalisasi dari pertumbuhan bulu mata yang dimana arah pertumbuhannya itu dia ke arah kornea.
Nah, pada triasis ini yaitu letaknya tuh benar di bagian yang benar, tapi arah pertumbuhannya salah, yaitu arahnya ke kornea. Nah, kemudian untuk epidemiologinya itu pada tahun 2009 secara global tuh ditemukan datanya itu yang terkena penyakitnya di 8,2 juta, sedangkan pada tahun 2016 estimasi yang kenanya itu di 2,8 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Reva Aulia dengan 3 digit yang terakhir 249. Trichiasis adalah kondisi di mana bulu mata tumbuh ke arah bola mata, meskipun folikelnya normal. Ini merupakan kondisi yang didapat atau acquired dan bukan bawaan atau kongenital yang biasa disebut dystrichiasis. Tidak seperti entropion juga, yang dimana itu melibatkan perubahan posisi kelopak. Karena trichiasis itu murni terjadi tanpa perubahan kelopak, meskipun bisa juga muncul bersamaan dalam kasus entropion sikatrikial seperti pada trakoma. Untuk etiologi trichiasis ini sendiri sangat beragam, namun sebagian besar disebabkan oleh peradangan kronis, infeksi seperti trakoma, jaringan parut pasca pembedahan atau trauma pada kelopak mata, dan kondisi sistemik seperti pemphigoid sikatrik okular. Proses ini umumnya menyebabkan perubahan arah pertumbuhan folikel sehingga bulu mata menyentuh kornea dan bisa menimbulkan komplikasi. Untuk faktor lain seperti penuaan, trauma kimia yang jika diikuti oleh pembengkakan dan fibrosis selama proses penyembuhan itu pada akhirnya juga dapat mengubah arah pertumbuhan bulu mata. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Paramsari Tomo dengan NIM saya 227. Di sini saya akan mempresentasikan patofisiologi dari trichiasis. Jadi bagaimana sih proses perubahan arah pertumbuhan bulu mata? Jadi etiologi yang beragam yang telah dibahas sebelumnya itu dapat mengganggu epitel dari margo palpebra hingga akan terjadi kerusakan akibat inflamasi ataupun pertumbuhan jaringan parut khususnya di folikel bulu. Apabila terjadi gangguan ini, arah pertumbuhan bulu mata akan mengalami abnormalitas. Yang tadinya tumbuh menjauhi visual palpebra, dalam trichiasis dia akan tumbuh ke arah visual palpebra, hingga dapat terjadi kontak antara bulu mata dengan kornea ataupun konjungtiva. Apabila kontak ini terjadi, maka dapat terjadi iritasi ataupun abrasi pada kornea ataupun konjungtiva. Dan juga abrasi yang terus-menerus atau berkelanjutan dapat menyebabkan terjadinya ulcerasi. Dan ulcerasi dapat mempermudah terjadinya infeksi bakteri karena ada kerusakan pada epitel kornea hingga bakteri dapat masuk ke stroma kornea. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Mada Wahyu Kesmanegara dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala dari trichiasis. Yang pertama dari tandanya sendiri itu yang kita bisa lihat dari pemeriksaan fisik pada pasien itu pertama itu kita bisa melihat bahwa bulu mata dari pasien itu mengalami pertumbuhan itu arahnya ke belakang atau mengarah ke matanya sendiri. Kedua itu yang dimana kita bisa melihat bahwa mata pasien itu mengalami kemerahan, dan yang ketiga itu mata pasien akan sedikit berair. Dan selanjutnya dari gejala yang biasa dialami oleh pasien itu pertama itu pastinya pasien akan merasa terdapat sensasi benda asing dalam matanya. Kedua itu fotofobia atau dimana pasien tidak bisa menerima rangsangan cahaya atau silau. Dan terakhir itu biasanya pasien akan mengalami kesakitan atau ketidaknyamanan pada matanya. Nah, jika trichiasis ini tidak ditangani, kondisi ini bisa memicu gejala lain seperti infeksi serta pembentukan jaringan parut di mata, dan juga yang kelamaan itu dapat menyebabkan kebutaan karena korneanya itu menjadi keruh. Perkenalkan, saya Gusti Rohmo Putra dengan 3 digit NIM 24. Saya akan menunjukkan presentasi mengenai komplikasi trichiasis. Trichiasis dapat menimbulkan komplikasi akibat dari gesekan terus-menerus antara bulu mata dan permukaan bola mata. Dapat menimbulkan abrasi epitel, ulcerasi kornea, hingga infeksi sekunder seperti keratitis bakteri. Trauma kronis ini juga dapat menimbulkan jaringan parut atau scarring pada kornea yang menurunkan ketajaman dari penglihatan. Bahkan dalam kasus berat bisa menimbulkan edema kornea dan kehilangan sel endotel yang memerlukan transplantasi kornea. Selain itu, trichiasis juga dapat menurunkan sensitivitas kornea, meningkatkan kolonisasi bakteri, dan secara keseluruhan menurunkan kualitas hidup melalui iritasi, silau, dan gangguan visus secara kronis. Perkenalkan, saya Komang Nathanalia Desti dengan 3 digit NIM 205. Di sini saya menjelaskan mengenai diagnosis dan juga diagnosis banding dari trichiasis. Jadi untuk menegakkan diagnosis diperlukan penilaian terhadap riwayat medis pasien disertai dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Riwayat medis tersebut meliputi kondisi kesehatan pasien sebelumnya, penggunaan obat-obatan, riwayat operasi mata, serta keluhan atau gejala yang dirasakan pasien. Pemeriksaan fisik ini melalui inspeksi langsung kelopak mata dengan fokus pada arah tumbuh bulu mata, posisi folikel, serta dampaknya terhadap permukaan okular.
Penting untuk mencari tanda-tanda jaringan parut konjungtiva, depigmentasi, atau deformitas kelopak yang dapat menunjukkan penyebab sekunder. Untuk diagnosis bandingnya, pertama ada entropion, di mana pada entropion kelopak mata melipat ke arah dalam sehingga bulu mata menyentuh bola mata. Namun folikel tumbuh normal. Untuk diagnosis ditegakkan dengan menemukan inversi kelopak mata saat pemeriksaan. Lalu yang kedua ada epiblefaron. Kondisi ini umumnya terjadi pada anak-anak, terutama di ras Asia Timur. Ditandai dengan kelipatan kulit berlebih yang menekan bulu mata ke arah bola mata, tapi folikel tetap pada posisi normal. Lalu yang ketiga ada distiasis. Ditandai dengan adanya baris kedua bulu mata yang berasal dari kelenjar meibom yang dapat menyebabkan iritasi jika menyentuh kornea. Dilakukan pemeriksaan mendalam dan kadang-kadang biopsi konjungtiva untuk membedakannya dari trichiasis klasik. Lalu yang keempat ada mukus membran pemphigoid atau MMP atau trakoma. Pada kondisi ini, trichiasis merupakan manifestasi sekunder akibat fibrosis konjungtiva dan deformitas kelopak mata yang menyebabkan penutupan bulu mata yang salah arah. Adanya simblefaron, jaringan parut, dan madarosis dapat membantu membedakannya dengan trichiasis primer. Lalu yang terakhir ada malignansi kelopak mata. Tumor kelopak seperti karsinoma sel basal dapat menyebabkan distorsi garis pertumbuhan bulu mata, menyebabkan pseudotrichiasis. Di sini diperlukan pemeriksaan histopatologi untuk menemukan massa atau perubahan struktural pada margin kelopak. Perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi trichiasis. Jadi trichiasis tadi adalah kondisi di mana bulu mata itu tumbuh ke arah bola mata, sehingga bisa mengiritasi, bahkan merusak kornea. Jadi, tujuan utama dari terapinya adalah untuk menghilangkan silia tadi yang tumbuh ke arah yang salah. Secara umum, terapinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang non-bedah jangka pendek, bisa untuk kasus seperti luka bakar kimia. Di sini kita bisa memberikan pelumas mata, lensa kontak yang protektif, atau bisa dilakukan epilasi mekanik, yaitu mencabut bulu matanya. Meskipun kalau yang ini seringkali tumbuh kembali dalam beberapa minggu. Dan yang kedua itu ada terapi ablatif, ini non-bedah juga, yang sifatnya lebih permanen dari yang tadi. Yang bisa dilakukan itu ada elektrolisis, laser, atau krioterapi. Dan yang terakhir, kalau trichiasis sudah menetap atau sering kambuh, kita bisa melakukan terapi bedah. Misalnya pada trachomatis trichiasis, bisa dilakukan rotasi kelopak. Dan biasanya ditambahkan azitromisin untuk mencegah kekambuhannya. Yang penting, kita juga perlu pastikan dulu apakah ini benar-benar trichiasis entropion atau gabungan dari keduanya, supaya terapinya dapat disesuaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nilo Amrita Pujayanata dengan 3 digit NIM terakhir 020. Kesimpulan dan saran yang bisa diberikan adalah trichiasis adalah kondisi bulu mata yang tidak sejajar dan bersentuhan dengan permukaan mata. Sebagian besar disebabkan oleh peradangan kronis, penyakit kulit, dan konjungtiva. Akibatnya, arah pertumbuhan bulu mata mengalami abnormalitas sehingga terjadi kontak antara bulu mata dan kornea atau konjungtiva. Hal ini dapat menyebabkan iritasi serta abrasi. Abrasi yang berkelanjutan dapat menyebabkan ulcerasi yang selanjutnya mengakibatkan keratitis. Gejala meliputi sensasi benda asing, nyeri atau rasa tidak nyaman, fotofobia, dan penurunan tajam penglihatan. Pada penegakan diagnosis diperlukan penilaian riwayat medis serta pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Diagnosis banding trichiasis yaitu entropion. Tujuan utama terapi trichiasis adalah menghilangkan bulu mata yang tumbuh abnormal pada mata pasien. Terdapat 3 jenis terapi trichiasis berdasarkan sifat dan tujuan terapinya, yaitu non-bedah, definitif non-bedah, serta bedah. Untuk sarannya, penanganan trichiasis sebaiknya berfokus pada identifikasi dini dan penanganan penyebab yang mendasari, guna mencegah progresivitas. Pemeriksaan riwayat medis dan evaluasi fisik menyeluruh sangat penting untuk membedakan trichiasis dari kondisi lain dengan gejala serupa, seperti entropion dan distichiasis. Baik dokter, sekian presentasi dari kami, SGD B10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.